Salam, selamat datang di seri kuliah ekonometrika ini. Ini adalah modul 5 dari 6 modul pembelajaran yang kita rencanakan. Keenam modul itu adalah 1. Regresi linear sederhana, 2. Regresi linear berganda, 3. Multikolinearitas, 4. Heteroskedastisitas, 5. Autokorelasi, dan 6. Kesalahan atau bias spesifikasi model. Mari kita lanjutkan modul 5 dengan judul autokorelasi. Apa yang terjadi jika residu-residu berkorelasi? Konten modul ini terdiri atas 5 bagian. A. Pendahuluan, B. Sifat autokorelasi, C. Konsekuensi autokorelasi, D. Deteksi autokorelasi, dan E. Solusi untuk autokorelasi. A. Pendahuluan. Salah satu dari asumsi-asumsi model regresi linear adalah residu-residu U tak berkorelasi satu sama lainnya. Artinya, tidak ada autokorelasi. Secara simbolik dituliskan covariance residu U ke I dengan residu U ke J sama dengan 0 untuk I tak sama dengan J, di mana I, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya N. Tak ada autokorelasi berarti Y tergantung hanya pada X, tidak pada U. Nama lain dari autokorelasi adalah korelasi berangkai, serial correlation. Kedua istilah ini dalam modul ini kita anggap sebagai sinonim. Untuk mengilustrasikan apa itu autokorelasi, perhatikan data dalam tabel ini, yaitu data konsumsi dan pendapatan. Kita tahu konsumsi adalah fungsi pendapatan. Memakai EVIUS 10, kalau kita regresikan konsumsi pada pendapatan, maka kita memperoleh hasil ini. Kalau dibaca, dituliskan dalam persamaan, kita peroleh ini. Maka Y estimasi, Y topi sama dengan 592,4582 tambah 0,7380 X. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk stokastiknya, maka persamaan deterministik ini kita tuliskan menjadi Y sama dengan 592,4582 tambah 0,7380 X tambah E. Kalau kita nilai persamaan regresi ini, tampak bahwa statistik P relatif tinggi. Ya, dengan cepat kita dapat katakan bahwa koefisien-koefisien ini adalah signifikan. Pada tingkat signifikansi, katakan alfa sama dengan 1%. Mengapa? Karena nilai P dalam tabel ini ya masing-masing lebih kecil, ya relatif kecil dan lebih kecil daripada alfa 1%. Alfa 1%. Kita lihat lagi R pangkat 2, ya, relatif tinggi, ya, dekat dengan 1, yaitu 0,99. Tapi apa yang mau kita ilustrasikan? Apa itu residu-residu dimaksud? Kita bisa menghitung Y estimati, ya Y ditaksir atau Y yang diestimasi untuk setiap pendapatan ini. Kita dapat hitung itu dengan memasukkan nilai Y ini
ya pendapatan kepada persamaan konsumsi ini. Hasilnya adalah seperti tunjukkan dalam tabel ini, Y topi. Tentu dengan diketahui Y topi dengan Y yang diobservasi, Y diamati, kita dapat menghitung residu E, yaitu 2.863 kurang 3.191,53 sama dengan minus 328,53. Demikian seterusnya kita hitung residu-residu dimaksud. Residu-residu sebelumnya dapat tentu kita peroleh. Misalnya pada observasi kedua, residunya adalah residu sebelumnya, yaitu minus 328,53. Demikian juga pada observasi yang ketiga, residunya adalah minus 222,93. Demikian seterusnya kita dapat memperoleh residu-residu E dengan residu pada periode waktu sebelumnya. Pertanyaan terkait dengan autokorelasi adalah, adakah ET dan ET kurang 1 ini berkorelasi satu sama lainnya? B. Sifat autokorelasi. Secara grafik, pola-pola autokorelasi ditunjukkan dalam grafik ini. Ada A, B, C, D, dan E. Grafik A, B, C, dan D, kita lihat pergerakan residu itu berpola naik, turun, naik. Pergerakan residu dalam hal ini menaik, berpola, pola menurun. Ini berpola naik lalu turun. Maka pergerakan residu-residu yang demikian mengandung autokorelasi. Tidak demikian dengan grafik E ini. Tak ada pola yang jelas ya, dalam pergerakan residu-residu seiring dengan waktu. Maka kita katakan residu-residu seperti ini tidak ada autokorelasi. Ya, sebelumnya dapat kita katakan grafik autokorelasi itu ya, dibuat dengan membuat plot residu terhadap waktu. Sekali lagi, grafik autokorelasi membuat plot residu terhadap waktu. Sekali lagi, ini tidak berpola sehingga kita katakan tak ada autokorelasi. Autokorelasi adalah kasus di mana residu pada suatu periode berkorelasi dengan residu pada periode waktu yang lain. Jika residu pada suatu periode waktu berkorelasi secara positif dengan residu pada periode waktu terdahulu, maka kita menghadapi masalah autokorelasi positif tingkat pertama, first order autocorrelation, dengan persamaan ET sama dengan rho. Ya, huruf Yunani rho ET kurang 1 tambah epsilon T. Autokorelasi sering dijumpai dalam data time series. Kebanyakan time series ekonomi memamerkan autokorelasi positif daripada autokorelasi negatif. Secara grafik, tipe autokorelasi positif atau negatif ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah autokorelasi positif, ini adalah autokorelasi negatif. Saudara lihat ya, pergerakan ET sebagai fungsi ET kurang 1 menunjukkan pergerakan yang menaik. Jadi autokorelasi positif. Pergerakan residu di sini adalah menurun, sehingga dikatakan autokorelasi negatif. Sekali lagi, kebanyakan time series ekonomi
memamerkan autokorelasi positif daripada negatif. Masalah autokorelasi sering dijumpai dalam data time series, katakanlah data kuartalan. Misalnya, regresi output pada input tenaga kerja dan input modal sangat mungkin mengandung masalah autokorelasi. Pemogokan buruh pada suatu kuartal akan mempengaruhi produksi output pada kuartal berikutnya. Contoh lain memakai data cross-section. Regresi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada pendapatan keluarga juga dapat mengandung masalah autokorelasi. Efek kenaikan pendapatan sebuah rumah tangga pada pengeluaran konsumsi tidak diharapkan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga lain. C. Konsekuensi autokorelasi. Memakai metode ordinary least square atau metode OLS dalam regresi linear dengan residu yang mengandung masalah autokorelasi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi koefisien regresi yang diestimasi sebagai berikut. 1. Estimator OLS maksudnya koefisien A, B, dan C dalam regresi linear berganda masih linear. 2. Estimator OLS masih unbiased dan konsisten. Ingat, sifat-sifat estimator yang baik ada 4. 1. Unbiased. 1. Linear. 2. Unbiased. 3. Konsisten. 4. Koefisien-koefisien regresi itu berdistribusi secara normal. Tetapi estimator OLS tidak lagi bervarians minimum. Artinya estimator itu tidak lagi efisien. Varians A, varians B tidak lagi minimum. Ya, tidak lagi minimum. Jadi karena tidak lagi bervarians minimum, maka kita katakan estimator OLS itu tidak lagi blue. A atau B tidak lagi Best estimator, tidak lagi linear estimator, tak lagi unbiased estimator. Blue, Best linear unbiased estimator. Akibatnya uji T dan uji F, kita tak tunjukkan status F, yang biasa kita pakai secara umum tak lagi dapat dipercaya. Ya. Tidak lagi reliable. Hasil-hasil pengujian hanya menghasilkan koefisien regresi yang tidak signifikan. Mengapa? Karena statistik T ini menjadi relatif kecil, ya, dan lebih kecil, ya, daripada T tabel yang diperoleh dari tabel distribusi student atau tabel T. D. Deteksi autokorelasi. Ada beberapa metode untuk mendeteksi masalah autokorelasi, antara lain sebagai berikut. Metode grafik dan metode atau uji Durbin-Watson. Metode grafik. Untuk menunjukkan metode grafik, kita regresikan dulu. Katakan impor M pada produk domestik bruto GDP. Berdasarkan persamaan regresi, kita dapat memperoleh apa yang disebut dengan standardized residual. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi memakai metode grafik, kita plot standardized residual terhadap waktu. Lalu kita periksa apakah ada pola yang terbentuk atau tidak. Jika ada pola, maka residu-residu persamaan regresi yang diestimasi itu mengandung autokorelasi. Sebaliknya, residu-residu dimaksud terbebas dari masalah autokorelasi bila mana tak ada
pola yang jelas. Kita pakai data ini, yaitu data impor sebagai fungsi GDP. Memang untuk estimasi selanjutnya kita banyak memakai software reviews karena kemudahannya, karena mudah dan kepraktisan memakainya. Jadi kita lebih gampang menjelaskan tentang topik autokorelasi ini. Kalau kita membuka software reviews, kita klik quick, kita pilih estimate equation. Di sini sebelumnya kita sudah input data GDP, katakan data GDP dan data M import dalam spreadsheet-nya reviews. Kemudian kita menuliskan perintah ini di equation estimation. Kita tulis M, kita tulis C, kita tulis GDP. C ini selalu kita tulis karena ini menunjukkan intercept. Ya, intercept dari persamaan yang mau kita taksir. Jadi M, C, GDP. Dengan mengklik OK, maka kita memperoleh hasil ini. Ya, kalau saudara lihat, statistiknya tinggi, nilai P-nya hampir sama dengan 0, dipastikan bahwa koefisien ini signifikan pada alfa, katakan 1%. Saudara lihat R kuadratnya tinggi juga 0,98. Memakai hasil output reviews 10 ini kita dapat memperoleh residu-residunya dan kita memplot residu-residu itu terhadap waktu. Ya, ini dihasilkan memakai reviews 10. Ternyata saudara lihat di sini bahwa pergerakan residual di sini diukur oleh residu yang dibakukan, standardized residuals. Ada pola, ya, ada pola yang terbentuk dalam pergerakan residual seiring waktu ini, sehingga kita dapat katakan ada autokorelasi dalam residu persamaan regresi yang kita taksir tadi. Secara formal, ya, kita dapat hitung, ya, kita dapat tentukan apakah ada autokorelasi seperti ditunjukkan oleh grafik tadi, yaitu memakai uji Durbin-Watson. Autokorelasi adalah kasus di mana residu pada satu periode berkorelasi dengan residu pada periode waktu yang lain. Sekali lagi kita ulang, jika residu pada suatu periode waktu berkorelasi secara positif dengan residu pada periode waktu terdahulu, maka kita menghadapi autokorelasi positif tingkat pertama. Karena mengapa dikatakan tingkat pertama? Residu di sini dituliskan dengan lag satu periode, dengan lag satu periode. Jadi T kurang 1 tambah epsilon T sebagai faktor random. Ya, sekali lagi, autokorelasi sering dijumpai dalam data time series ekonomi lebih memamerkan autokorelasi positif daripada autokorelasi negatif. Kehadiran autokorelasi ordo pertama dapat diuji memakai tabel Durbin-Watson dengan statistik DW pada tingkat signifikansi 5% atau 1% bagi N pengamatan dan K aksen variabel explanatory atau variabel independen. Statistik Durbin-Watson ditulis D, dihitung dengan formula ini. Jika nilai hitung D ini
kecil daripada nilai tabel DL, ya, yaitu limit bawah, maka kita menerima hipotesa autokorelasi positif ordo pertama. Hipotesa autokorelasi ditolak jika D hitung lebih besar daripada DU sebagai limit atas. Ya, jadi sekali lagi, jika dihitung lebih kecil daripada DL ini, maka didapati autokorelasi positif. Ya, jika D hitung lebih besar daripada upper limit DU, maka residu-residu itu tidak mengandung autokorelasi, no autocorrelation. Kita tambahkan di sini bahwa jika nilai D hitung ini terletak antara limit bawah dengan limit atas ini, antara DL dan DU, maka hasil pengujian adalah inkonklusif. Ya, inkonklusif artinya kita tidak dapat menyimpulkan apakah residu-residu itu mengandung autokorelasi. Tentang autokorelasi negatif bisa kita lihat dalam skema ini. Kita lihat di sini autokorelasi negatif jika D hitung lebih besar daripada 4 kurang DL. Lagi-lagi, hasil pengujian adalah tidak konklusif, tidak ada kesimpulan. Kalau dihitung ini terletak antara 4 kurang DU dengan 4 kurang DL. D hitung ini terletak antara 0, mulai 0 hingga 4. Untuk menunjukkan perhitungan DWs memakai software, kalau kita pakai SPSS 26, kita buka SPSS 26, maka tampilan pertama kita lihat di sini ada data yang sudah kita input, data tadi. Lalu kita memilih linear regression statistics. Ya. Kemudian kita mencentang Durbin-Watson. Tidak sulit melakukan ini. Maka hasil memakai software SPSS 26 adalah ini. Kita lihat, ya, statistik Durbin-Watson adalah 0,5353. Ya. Contoh memakai output Evius, ya, memakai output Evius, maka kita memperoleh hasil ini. Lagi-lagi statistik Durbin-Watsonnya 0,5353, serupa dengan apa yang dihasilkan memakai SPSS. Sekarang bagaimana memutuskan adakah autokorelasi atau tidak? Kita lihat di sini, kita dalam hal ini memakai tabel Durbin-Watson. Jika N sama dengan 20, kita pilih alfa 5%, maka K-aksen adalah 1. Ya, K-aksen sama dengan 1, yaitu K1 ini maksudnya jumlah koefisien, ya, minus interceptnya. Jadi K-aksen ini sama dengan 1. Ya, melihat tabel DW, kita peroleh limit bawah 1,2, limit atas 1,41. DL sama dengan 1,2, DU sama dengan 1,41. Karena statistik DW hitung 0,5353 ini, ya, 54 kita bulatkan lebih kecil daripada DL sama dengan 1,2, maka kita simpulkan ada autokorelasi positif ordo pertama.
ada autokorelasi. Sebagai contoh kedua, ya, dalam contoh angka-angka dalam konteks regresi linear berganda, investasi adalah fungsi daripada GDP dan deflator GDP. Deflator GDP ini adalah semacam indeks, ya, semacam indeks seperti indeks harga konsumen, ya. Baik, kalau ini sudah kita input dalam EVIUS, maka tampilan EVIUS-nya adalah sebagai berikut. Kita buat perintah untuk mengestimasi regresi investasi pada GDP dan deflator GDP. Kita tuliskan seperti ini, investasi C yaitu intercept, kemudian GDP tuliskan, kemudian deflator GDP, lalu OK, maka kita memperoleh hasil ini. Ya, kalau kita lihat tampilan ini, statistik ini relatif tinggi, menandakan koefisien ini adalah signifikan. Ya, dengan memakai nilai P, kita dengan cepat menyimpulkan kalau koefisien ini adalah signifikan pada alfa 5%. Ini pada alfa bisa pada alfa 1%, karena nilai P ini lebih kecil daripada 1%, tetapi nilai ini lebih kecil daripada alfa 5%. Ingat, alfa yang konvensional kita tahu adalah 1%, 5%, dan 10%. Saudara lihat ini R pangkat 2-nya termasuk relatif tinggi, 0,96. Durbin Watson-nya adalah 0,7235. Di sini K sama dengan 2. Mengapa? Karena koefisien yang ditaksir di luar intercept adalah 2, 1, 2. Dari tabel DW kita peroleh limit bawah DL sama dengan 1,10 dan limit atas DU sama dengan 1,54. Karena statistik DW ini lebih kecil daripada 1,10, maka disimpulkan ada autokorelasi positif. Saya kira kita nggak usah tunjukkan memakai software yang lain. Cukup ini mewakili software yang kita pakai. EVIUS 10 itu praktis, cepat, mudah kita pakai untuk ilustrasi-ilustrasi kita. Secara grafik, ya, pergerakan residu-residu dari regresi yang kita hasilkan tadi ditunjukkan oleh ini. Lagi-lagi kita memakai standardized residuals. Kita plot standardized residual terhadap waktu. Ya, kita lihat ada pola yang berarti, ya, boleh kita katakan secara umum pola itu pola turun lalu naik. Ini adalah residu nol. Jadi ada autokorelasi. Secara matematik, secara tegas dapat kita pastikan adakah autokorelasi dengan menghitung statistik Durbin-Watson. Ya. Dengan menghitung statistik Durbin-Watson yang dihitung dalam memakai software tadi sama dengan 0,7235. Ya. Kita lihat ini 0,7235 ini ternyata lebih kecil daripada DL 1,10. Ingat skema tadi. Maka kita simpulkan ada autokorelasi positif. Ya. Terakhir, solusi untuk autokorelasi. Kalau residu-residu mengandung autokorelasi, adakah solusi? Ada solusi kita tawarkan di sini. Ya. Solusi untuk masalah
autokorelasi. Mula-mula dengan kita jelaskan hanya secara mekanik saja, mula-mula kita meregresikan ya, M pada M dengan leg satu periode, demikian disebut, dan GDP dan GDP dengan leg selang waktu, time lag satu periode sebelumnya, ya, memakai Fuse. Perintah itu kita tuliskan sebagai berikut: M C konstanta intercept M kurang 1, yaitu M dengan time lag satu periode, GDP dan lagnya GDP dengan lag satu periode sebelumnya. Jadi Fuse ini sangat menolong kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita klik OK, maka kita memperoleh hasil ini. Mari kita pusatkan perhatian pada koefisien ini, yaitu koefisien M. Tadi dependent variable adalah M dengan time lag satu periode sebelumnya, yaitu sebesar 0,8197. Ini yang kita sebut dengan rho, ya, dengan rho. Dengan informasi rho ini, kita selanjutnya melakukan transformasi data. Kita mentransformasi variabel M dan variabel GDP dengan proses sebagai berikut. Ini P, rho di estimasi, estimated rho, sama dengan 0,82. Kita hitunglah nilai M yang ditransformasi pada tahun 80 sama dengan 299,2 kali akar dari 1 kurang 0,82 pangkat 2. Demikian dicari, sehingga memperoleh hasil 171,251. Angka 299,2 ini diperoleh dari data awal ini. Selanjutnya kita cari variabel M yang sudah ditransformasi, yaitu M tahun 1981 sama dengan M 1981 kurang rho M 1980. Ini, ya, hasilnya adalah ini M81 M80. Kita peroleh dari data awal tadi. Ini, ya, M82, M bintang 83, demikian seterusnya, ya. Mari kita manfaatkan Excel untuk menghitung tiap tahun, ya, variabel M yang ditransformasi tiap tahun selama periode pengamatan yang diketahui. Kita hitung dengan Excel. Ya, jadi sekali lagi inilah di modul heteroskedastisitas kita pernah menyebut transformasi data. Inilah contoh transformasi data dalam mengkoreksi masalah-masalah akibat tidak dipenuhinya asumsi-asumsi metode OLS. Selanjutnya giliran GDP kita transformasi. GDP bintang tahun 80 adalah serupa dengan ini. Sama formulasinya, sama formulanya. Jadi bikin juga GDP yang ditransformasi tahun 81. GDP 81 kurang GDP 80. Data ini diketahui di data tadi. 82 ditransformasi GDP 82 kurang GDP 81. GDP bintang 83 sama tentu GDP 83
83 kurang GDP 82 setelah dibandingkan dengan row. Demikian seterusnya, Excel dapat menolong kita untuk memperoleh hasil-hasil ini. Dengan cepat dan memakai FU10, kita dapat regresikan M bintang, yaitu data yang sudah ditransformasi dengan GDP bintang. Ini hasilnya. Ini statistik Durbin-Watsonnya, ya. Cari di tabel DW. Ternyata DW 1,81 ini lebih besar daripada limit atas, upper limit DU sebesar 1,41. Ini berarti tidak ada autokorelasi lagi dalam residu-residu dimaksud. Contoh 2, memakai regresi linear berganda. Ya, investasi sebagai fungsi GDP dan deflator GDP. Ya, kalau kita sudah input di FU10, ya, mudah menginputnya seperti kita memasukkannya ke spreadsheet-nya sebuah aplikasi komputer. Ini hasilnya. Lalu untuk mencari row tadi dalam rangka koreksi atas autokorelasi, kita tulis perintah ini. Investasi C, investasi dengan time lag satu periode sebelumnya. Ya, perintahnya FUS dituliskan investasi kurung buka min 1 kurung tutup. Kemudian pada GDP dan time lag dan lag nilai lagnya dan nilai lagnya kita tuliskan GDP min 1. Kemudian ini variabel independen deflator GDP, ya, kita tuliskan min 1. Artinya variabel ini variabel dalam time lag satu periode sebelumnya. Demikian, kita klik OK, hasilnya adalah ini. Yang kita butuhkan dalam regresi ini adalah row. Ini otomatis dianggap sebagai row, yaitu pada koefisien investasi dengan time lag satu periode sebelumnya 0,90. Dengan angka ini kita melakukan transformasi variabel investasi, GDP, dan deflator GDP dengan memakai formula-formula tadi. Ini adalah hasilnya pada dengan row 0,9044 kita transformasi variabel I bintang 80 ini seperti tadi transformasi di awal tadi investasi tahun 81, investasi tahun 82, ya. Excel membantu kita untuk menghitung tahun-tahun selanjutnya, ya. Ini transformasi untuk GDP bintang 80. Nih, serupa dengan ini, serupa. Lalu GDP tahun 81 setelah ditransformasi menjadi ini 81, 80. Ini row yang diketahui tadi. Demikian seterusnya, Excel dapat meneruskannya. Maka hasilnya adalah ini. Satu lagi untuk deflator GDP. Untuk deflator GDP kita mulai dengan 80, ya, formula serupa dengan yang tadi. Kita hitung 81, 82 dan seterusnya. Excel dengan cepat dapat menghitungnya. Hasilnya adalah ini. Setelah variabel awal I, GDP, P ditransformasi, kita memperoleh I bintang, GDP bintang, dan P bintang. Sekali lagi, ini adalah data transformation. Ya, dalam ekonometrika sering kita melakukan transformasi data untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sekali lagi, ini adalah data transformation.
Lalu mari kita regresikan I bintang pada GDP bintang dan P bintang, memakai output, memakai fuse 10, ya, kita peroleh hasil ini. Ya, kalau saudara lihat koefisien GDP bintang, koefisien P bintang signifikan pada alfa 1%. Nah, nilai B ini hampir 0, lebih kecil daripada alfa 1%. Mari kita uji adakah autokorelasi. Dari tabel DW kita peroleh ini K aksen 2. Ya, jumlah koefisien ditaksir ada 2, minus konstanta, minus interseptnya ada 2. Ya, statistik DW, tabel DW memberikan hasil-hasil ini. Karena D 2,07 lebih besar daripada limit atas DU sama dengan 1,5, kita simpulkan tak ada lagi autokorelasi dalam pergerakan residu persamaan regresi tadi. Demikian pembahasan kita mengenai autokorelasi. Untuk mendalami materi dalam modul ini, Anda bisa merefer buku-buku ini. Ya. Ada contoh-contoh soal, ya, terutama dari Bucciarati, juga Salvatore, kita adopsi sebagai contoh kita. Tentu dalam buku itu tak ada proses penyelesaian ditunjukkan. Modul ini menunjukkan proses itu. Kita pilih itu, kita pakai itu untuk memastikan, ya, contoh-contoh kita memang baik sekali mengilustrasikan autokorelasi. Ya, kita bisa memakai data Telkom Indonesia untuk membahas regresi-regresi yang sama. Itu bisa kita lakukan dalam modul-modul yang lain nantinya. Terima kasih. Anda masih diharapkan untuk menonton video lainnya, yaitu modul terakhir dengan judul bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi model. Ya, dengan demikian kita sudah menerangkan modul-modul penting, topik-topik penting dalam ekonometrika. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kita. Sampai jumpa.